Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengkaji kitab Fathul Al-Abwab dan kita lanjutkan membaca Al-Zorof yang dimana ini masih bagian dari pembahasan sebelumnya yakni Mafatihul I'rab, kunci-kunci dalam meng'irab kata-kata pilihan. Maka di sini terdapat kaidah-kaidah yang harus kita dalami kembali. Di sini ada lafal qabla atau qablu dan ba'du. Jadi tidak selalu qabl dan ba'd itu dibaca ba'da dan qabla. Kita akan lihat nanti penggunaan dan bagaimana konsep keadaan akhirnya itu nanti. Isti'maluhuma, penggunaan dari keduanya, penggunaan dari qablu dan ba'du. Yang pertama, zarfani lil zamani mu'rabani, dia sebagai zorof zaman, zorof waktu, keterangan waktu yang mu'rab. Idza udifata ila ma yadullu ala zaman. Nah, tentunya ini jika keduanya diidofahkan kepada apa yang menunjukkan atas waktu. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i." Nah, tulu' tulu' ini satu kata yang menunjukkan atas waktu tertentu, yakni terbitnya tulu asyams, terbitnya matahari. Maka ketika lafal qabl itu disandarkan kepada ini, maka dia menjadi apa? Zorof zaman yang mu'rab. Ya. Maka i'rabnya dia sebagai maf'ulun fi. Kalau maf'ulun fi apa? Mansub. Maka tandanya fathah atau qabla. Nah, ya. I'rab dari qabla di sini ya, maf'ulun fihi zarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi kapan qabla dan ba'd ini di fathah? Ketika dia diidofahkan. Nah, ya, kepada kata yang menunjukkan atas waktu sehingga dia menjadi zorof zaman. Begitu pula nanti ketika dia diidofakan kepada kata yang menunjukkan atas tempat, maka dia nanti menjadi zorof makan. Nah, jadi ini langsung kita sempurnakan yang kedua, dia tetap di fathah itu karena dia menjadi apa? Zorof makan. Mu'rab. Nah, ya. Contohnya baiti qabla madrasatika, rumahku di ya sebelum sebelum rumahmu gitu. Nah, madrasah ini kan tempat. Kemudian baiti ba'da baitika. Nah, dari fathah semuanya nih, qabla ba'da. Artinya ketika dia memang ditempatkan sebagai zorof makan atau zorof zaman. Cuman syaratnya dia diidofakan kepada isim yang menunjukkan atas zorof zaman dan zorof makan tersebut. Dan memang ada di lafalnya mudhaf ilaihnya. Berarti dia menjadi mudhaf kan si qabla dan ba'd ini. Nah, i'rabnya sama sebagai maf'ulun fi zorof makan mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Nah, yang kedua, kalau terputus nih, yuqta'ani anil idhofah, lafzan wa ma'nan. Ini perhatikan. Kalau secara lafaz dan makna, dia ini terputus si qabl dan ba'at ini, dia terputus secara lafaz dan makna dari idhofah. Alias dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi mudhaf. Nah, liqos ditankir. Tentu untuk maksud dan tujuan menakirahkan si qabl dan ba'at ini. Bisa tentunya. Maka dia tetap bisa mu'rab. Yu'rabani zorfa zaman. Dia di'rab sebagai zorof zaman. Nah, hanya saja dia ditanwin karena kan dia tidak menjadi mudhof, tidak menjadi mudhof secara lafaz dan tidak menjadi mudhof secara makna. Kita lihat di sini. Sauqabilu ka ba'dan. Contoh lagi fa'altu zalika qablan. Perhatikan kata ba'dan dan qablan keduanya ditanwin. Memang fathah tapi ditanwin. Berbeda dengan sebelumnya, fathah tapi tidak ditanwin. Kenapa sebelumnya itu fathah tidak ditanwin? Karena dia menjadi mudhaf. Kalau di sini dia tidak menjadi mudhaf, tapi i'rabnya tetap sebagai maf'ulun fi. I'rabuhuma maf'ulun fihi dzarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian lafal qabl dan ba'd ini bisa majrur, ya, bisa majrur dengan tanda kasrah. Begini ceritanya, ya, majrur dengan min. Nah, cuman syaratnya apa? Dia menjadi mudhaf, dia diidofahkan nih, dia diidofahkan kepada isim. Nah, ya, diidofahkan kepada isim, begitu. Dan memang secara lafaz dan makna, nah, ya, secara lafaz dan makna. Si lafal qabl dan ba'd ini diidofahkan secara lafaz dan makna mirip seperti yang dua di awal tadi.
Nah, namun hanya saja ini didahului oleh huruf jar. Jadi didahului oleh huruf jar. Contoh lihat baik-baik. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Nah, min ba'di Musa. Kenapa bisa dikasroh ba'di di sini? Yang pertama, karena dia didahului oleh huruf jar. Syarat yang kedua, dia harus menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof, ada mudhof ilaihnya dong. Nah, mudhof ilaihnya adalah Musa. Nah, dia menjadi mudhaf atau idofahnya ini secara lafaz dan makna gitu. Begitu pula lafal qabl. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ya. Qabli didahului oleh huruf jar min. Kemudian qabli menjadi mudhaf kepada domir muttasil hum. Nah, idofah dia secara lafaz dan makna. Hanya saja kenapa sebab dia menjadi jar karena didahului oleh huruf jar min. I'rabnya ismun majrurun bi min. Dia isim yang dijarkan dengan min wa alamatu jarihi al kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah. Ini adalah pembahasan yang sering kali orang bingung dan sering bertanya-tanya dan saat ini kita bahas sampai tuntas nih ya terkait pengirapan qabla dan ba'da. Yang kelima, yubniyan ya, yubnayani. Nah, yang kedua dia dimabnikan. Nah, sebelumnya kita bahas qabl ba'da ini mu'rab. Nah, dia bisa mabni. Ya, dia bisa mabni. Nah, ini seringkali orang nggak tahu atau mungkin tahu tapi seringnya lupa sehingga dia selalu bertanya-tanya. Nah, yubnayani. Kedua lafal qabla dan ba'da itu dia bisa mabni apabila terputus dari idofah secara lafaz, tidak secara makna. Paham ya? Terputus dari idofah secara lafaz, tidak secara makna. Maka ya nantinya dia mabni. Mabninya di atas apa? Mabninya ala domi. Gitu. Mabninya ala dom, mabninya ala domi. Nah, jadi kenapa dia terputus dari idofah secara lafaz karena di lafaz dia tidak menjadi mudhof. Tapi ketika ditakdirkan mudhof ilaihnya, maka akan kelihatan maknanya bahwasanya dia mudhof kepada mudhof ilaih yang tidak ada di lafaz. Maka di sini dikatakan wabaqal mudhofu ilaihi muqaddaran. Nah, mudhof ilaihnya ada tapi secara takdir. Contoh lihat ayat ini, lillahi lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ya, nih, min qablu dan min ba'du. Kenapa tidak min qabli? Yang pertama, meskipun didahului oleh huruf jarmin seperti contoh sebelumnya, namun hanya saja idofahnya di sini tidak secara lafal. Kalau sebelumnya kan min qablikum. Nah, dia idofahnya secara lafal. Kalau ini idofahnya tidak secara lafal. Maka dia langsung mabni ala dhammi. Dia idofahnya secara mana? Apa maknanya? Kita takdirkan wa takdiru min qabli al-ghalabah. Wa min ba'diha. Ini salah harokat tapi wa min ba'diha. Haknya kembali kepada al-ghalabah. I'rab dari qablu dan ba'du di sini adalah ismun mabniun ala domi. Perhatikan, ismun mabniun bukan lagi maf'ulun fihi, tapi ismun mabniun ala domi fi mahali ya fi mahali jarrin. Nah, ya fi mahali jarrin. Nah, karena terletak setelah huruf jar min dan dia mabni. Kemudian masih ada kondisi dia mabni kapan? Nah, lihat baik-baik. Dia dimabnikan di atas dhammah pada mahal nasab nih. Bedanya pada mahal nasab. Kalau pada mahal nasab berarti dia tidak didahului huruf jar mabninya. Lagi-lagi kapan dia mabni ini? Idza quti'a anil idhofah. Kalau dia terputus dari idhofah fil lafzi la makna. Nah, pada lafaz, tapi tidak secara makna. Paham ya? Dan tetap mudhof ilaih secara takdir. Nah, hanya saja bedanya dengan yang sebelumnya dia tidak didahului huruf jar di sini. Tetap dia mabni ala dhammi ya, tetap dia mabni ala dhammi. Nah, ya, tetap dia mabni ala dhammi. Contohnya sauqabiluka ba'du. Ya, sauqabiluka ba'du. Maknanya bagaimana? Sauqabiluka ba'da zuhri. Nah, ini ya. Kemudian sauqabiluka qablu wal makna sauqabiluka qabla zuhri. Ya. Nah, i'rabnya bagaimana? Dia adalah zarfuz zaman mabni ala dhammi fi mahalli nasbin ala zarfiyah. Tanbih.
tu'amalu muamala qabla wa ba'd min haitsul i'rab wal bina. Nah, ada kata-kata yang dia itu dimuamalahi sebagaimana muamalahnya qabla dan ba'd min haitsul i'rab dari sisi i'rab dan juga binanya. Al jihatu as-sitt. Nah, arah-arah yang enam. Nah, ini juga menjadi pengetahuan tambahan nih buat kita. Ya, arah yang enam dia juga disikapi sebagaimana penyikapan kepada qobla dan ba'da yang konsepnya tadi sudah kita bahas sebentar. Nah, di antara arah yang enam itu ada antaranya nih, ada amama, ya, qaddama, khalfa, wara'a, yamin, syamal, yasar, fauqa, tahta. Fa'idha udifat au kuti'at anil idofah fil lafzi wal ma'na kanat mu'rabah. Maka dia menjadi apa? Mu'rab. Nah gitu. Ya, contohnya. Qawakufitu. Wukifatu. Waqaftu ya. Nah, aduh. Harokatnya kemana-mana. Waqaftu amam al-masrif. Aku berdiri di depan masrif. Nah, itu amama dia. Ya, dia didofahkan tuh. Secara lafaz dan makna. Secara lafaz dia jadi mudhof dan mudhof ilaihnya ada di lafaz itu yakni masrif. Maka dia jadi maf'ulun fi. Mansub kita katakan begitu. Sirtu yaminan. Nah, ya, sirtu yaminan. Yaminan tetap menjadi maf'ulun fi. Ini seperti yang tadi, ba'dan dan qoblan. Ya, nah ini ba'dan dan qoblan. Yang dia terputus dari idhofah secara lafaz dan makna. Kalau terputus dari idhofah secara lafaz dan makna, dia tetap mansub. Nah, kalau dia terputus dari idhofah secara lafaz tapi tidak secara makna, maka dia mabni ala domi. Ijlis wara'u. Nazaltu min fawqu. Belum lagi kalau dia didahului dengan huruf jar nanti kan. Nah, baik, penggunaannya awalan takunu isman idza kanat bimakna hina. Ini terkait idz ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan idz. Idz dan idza ini perbedaan. Kalau kita sudah masuk ke furukun nahwiyah ya, idz dan idza. Idz apa itu idz? Nah, idz takunu isman idza kanat bimakna hina. Idz ini bisa bermakna isim ya. Dia dia isim bermakna hina, zorof ya ketika artinya tuh. Nah, i'rabnya maf'ulun fihi zorof dan jumlah wal jumlah ismiyah dan atau jumlah fi'liyah yang setelahnya itu berada pada mahal jar ya sebagai idofah. Nah, jumlah yang terletak setelah id ini dia nanti fi mahali jarin bil idofah. Id itu apa sih? Id itu adalah zarfu zaman mabni ala sukun. Nah, contoh wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Kalimat yulquna aqlamahum berarti fi mahali jarin bil idhofah. Nah, ya. Yang kedua, dia sebagai maf'ul bih. Nah, ya. Bisa dia sebagai maf'ul bih. Nah, ya. Bagi fi'il udhkur kebanyakannya fi awail qasasil Qur'anil Karim. Nah, kita lihat di sini wadhkuru idh kuntum. Nah, idh ismun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, jumlah kuntum qalilan fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Yang ketiga adalah tu'rabu mudhafan ilaihi idza ja'at ba'da asma'iz zaman. Nah, dia di'rab sebagai mudhaf ilaih, id di'rab sebagai mudhaf ilaih apabila apa? Datang setelah isim zaman. Contohnya hina idzin yauma idzin. Namanya hina idzin yauma idzin. Nah, setelah hina atau setelah yauma. Nah, sebagai mudhaf ilaih. Yauma idzin yawaddul ladzi dan seterusnya. Yauma itu zarfu zaman mansub wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf dan izinnya itulah isim mabni ala sukun yang muqaddar fi mahalli jarin bil idhafah. Nah, kenapa diharokati kasrah yaitu takhallus min attiqa'i sakinain karena bertemunya dua sukun.
Wa tanwin, tanwinnya bagaimana tanwinnya? Tanwinnya itu iwad. Nah, kita dapat. Jadi tanwinnya tanwin iwad anil jumlah yang dihapus. Perhatikan baik-baik ya. Jadi tanwin itu ada banyak jenisnya. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ya. Kemudian ada tanwin iwad. Iwad ini nanti terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga. Ada iwad anil ismi, ada iwad anil jumlah, ada iwad anil harfi. Ya. Nah, kemudian dia bisa diirab sebagai badal dari maf'ul bih. Allah Ta'ala wa dzkur fil kitab Maryam ya idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Idz di sini sebagai isim mabni ala sukun al muqaddar yang ditakdirkan sukunnya wa hurika bil kasri takhallus lagi alasannya nah dari bertemunya dua sukun pada mahal nasab sebagai badal dari maf'ul bih Maryam. Nah, ini sebelumnya nih Maryam. Nah, pertama dia sebagai isim yang tadi sudah kita bahas. Idz ini bisa dia menjadi huruf. Kapan dia sebagai huruf? Idza waqa'at ba'da zaraf. Kalau dia terletak setelah zaraf. Entah zaraf baina atau bainama. Contoh. Bainama ana aktub idzarani zaidun. Nah, idznya di sini bermakna al-fujaiyah. Harfun mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Berikutnya, idza. Nah, idza di sini ada idza sebagai ismiyah. Idza ini isim. Ya. Kemudian dia bisa bermakna fujaiyah. Tiba-tiba bermakna tiba-tiba gitu tidak apabila idza ini perangkat syarat tapi tidak menjazm ya. Nah, dia di i'rab sebagai apa? Zarfun lima yustaqbalu minaz zaman yatadammanu makna syarat. Ya. Yustaqbal dia zorof terhadap apa yang yustaqbal akan datang dari waktu dan mencakup makna syarat. Khafidun li syartihi muta'alliq bi jawabihi. Ya, khafid dia kepada syaratnya dan diikat kepada jawabnya mabni ala sukun ya tidak menjazm. Nah, ta'ti ba'daha jumlatani fi'liyatani. Nah, datang setelahnya dua jumlah fi'liyah. Nah, ya. Dan tidak datang setelahnya jumlah ismiyah. Berarti setelah iza ini ya bukan jumlah ismiyah melainkan jumlah fi'li ya. Nah, di mana jumlah yang pertama, kalimat yang pertama menjadi kalimat syarat, fi'ilah fi'il syarat atau kalimat syarat dan kalimat yang kedua itu nanti menjadi jawab syarat. Nah, untuk kalimat yang pertama itu pada mahal jar nanti sebagai mudhaf ilaih. Makanya di sini kan dikatakan khafidun. Nah, khafidun li syartihi. Dia mengkhafatkan kepada syaratnya. Berarti kalimat yang menjadi syarat itu nanti fi mahali jarrin. Nah, ya, sedangkan jumlah yang kedua ini sebagai jawab syaratnya nanti ghairu jazm la mahala laha minal i'rab. Jadi kalimat syaratnya iza itu punya mahal, mahalnya jar sebagai idhofah atau mudhaf ilaih. Nah, kemudian kalimat jawab syaratnya itu ya la mahalla laha minal i'rab. Contohnya begini teman-teman semua. Wa idza al-Qur'anu. Nah, fastami'u. Oke. Al-Qur'anu ini jumlah fi'liyah ya. Nah, al-Qur'anu fi mahali apa jumlahnya? Fi mahali jar. Nah, ya, jumlah syarat ya. Wa ya fi mahali jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, sedangkan fastami'u ini wajib dia iktiran dengan fa. Fastami'u sebagai jawab syarat yang ghairu jazim. La mahala laha minal la mahala laha minal i'rab. Sanian yang kedua iza sebagai fujaiyah maknanya. Terjemahnya adalah terjemahnya tiba-tiba ya. Idza al-fujaiyah tadkhulu alal jumlah ismiyah. Nah, barulah idza di sini masuk ke jumlah ismiyah. Tapi kalau masuk ke jumlah ismiyah maknanya maknanya fujaiyah tiba-tiba. Kebanyakannya. Ingat kalimat saya kebanyakannya. Perhatikan. Falqaha fa idza hiya hayyah. Hiya hayyah ini kan jumlah ismiyah mubtada khabar. Sebelumnya ada idza. Nah, ya.
Idza fujaiyah zarfu zaman mabni ala sukun fi mahalli bin gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Tiba-tiba artinya. Nah, ini adalah i'rab isim yang rofa yang datang setelah idza. Nah, ini perhatikan. Yang datang setelah idza syartiyah. Masih ada sangkut paut dari yang kita baca sebelumnya. Oke, ini terakhir kita baca sebelum nanti ke sawabit i'rabiyah. Yu'rab di'rab sebagai fa'il bagi fi'il yang dihapus idza kana al-fi'lu alladhi ba'dahu mabniyan lil ma'lum. Apabila fi'il yang terletak setelahnya adalah mabni lil ma'lum berarti fi'il yang aktif. Nah, ini isim yang rofa ya yang terletak setelah idza syartiyah. Contoh, idza sya'bu yauman arada al-hayah. Asy'abu fa'il bagi fi'il yang dihapus yufasiruhu al-fi'lu alladhi ba'dahu marfu. Nah, ya. Fiil yang setelahnya yang rofa itu yang yufasiruhu menjelaskannya. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, jumlah arada sya'bu, jumlah arada jumlah arada asy'abu. Jadi begini teman-teman semua ya. Jadi kan yang terletak setelah idza itu harus jumlah fi'liyah. Nah, tapi kenapa tiba-tiba ada isim begitu? Ada idza asy'abu. Nah, isim tersebut ya bukanlah jumlah ismiyah sebagai mubtada begitu. Enggak. Dia sebagai fa'il dari fi'il yang dihapus. Berarti fi'il yang dihapus takdirnya apa? Aroda. Ya, karena arodal haya, aroda di situ menjelaskan fi'il yang dihapusnya apa. Gitu. Jadi takdirannya adalah, nah, aroda asy'abu yauman arodal hayah. Jadi arodanya dihapus. Nah, ya. Nah, maka jumlah aroda asy'abu itu fi mahali jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, sedangkan arodal hayah itu sebagai jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah itu nanti la mahalalaha minal la mahalalaha minal i'rab. Nah, ya, jadi takdir kalimatnya itu adalah idza aroda asyabu arodal hayah. Yang kedua, di i'rab sebagai naibul fa'il kapan ya? Jelas kalau misalkan fiil yang menjadi penjelasnya begitu, yang menafsirkannya itu adalah fiil majhul. Gitu ya. Contoh idza syamsu kuwirat. Nah, idza syamsu kuwirat kok bisa? Padahal nggak boleh setelah idza itu isim. Nah, jadi itu isim bukan sembarang isim, dia sebagai naibul fa'il dari fiil majhul yang dari fiil majhul yang dihapus. Dari mana tahunya kita bisa tahu ada fiil yang dihapus begitu? Ya karena memang iza tidak bisa masuk ke isim gitu. Nah, terus takdir fiilnya apa? Nah, dijelaskan oleh fiil yang ada setelahnya, yang dijawab syaratnya itu. Nah, kuwirots, namanya. Jadi takdirnya itu adalah kuwirotis syamsu. Kuwirotis syamsu kuwirots. Gitu. Namanya. Nah, dihapus fiilnya. Nah, maka jumlah takdiran kuwirotis syamsu itu fi mahali jar. Karena kan terletak setelah idza syartiyah. Maka jumlah kuwirots berikutnya ini jumlah tafsiriyah. La mahala laha minal i'rab. Nah, ya. Jadi takdirnya adalah idza kuwiratis syamsu kuwirat. Nah, yang ketiga, idza afwan bukan isim yang terletak setelah idza itu dia diirob sebagai isim bagi fiil naqis. Ini tentunya jika datang setelah idza itu adalah fiil yang naqis. Kana dan saudarinya. Nah, ini kan asbah, temannya saudarinya si Kana. Idza taqsu asbaha. Nah, ya. Nah, taqsu itu adalah isim dari asbaha yang dirofa. Dan tanda rofanya adalah dhamma. Barakallahu fiik. Nah, ya. Sawabitun i'rabiyah. Ini ketetapan-ketetapan i'rab kita baca di pertemuan berikutnya saja dengan furukun nahwiyah. Nah, dengan furukun nahwiyah. Baik. Ya sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi insya Allah kita khatamkan kitab ini. Ini udah bab terakhir nih, i'rab sebagian ayat Quran, nanti sebagian hadis, dan ada beberapa syair. Udah selesai. Sampai halaman 530 tentang kitab Kaifatul Tutqin An-Nahwa. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai
hari sama di hari ini kita cukupkan hari ini sampai pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi lumina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.